Oke anak-anak luar biasa, ketemu lagi kita hari ini dalam pembelajaran matematika bersama dengan Mr. Lanton. Kita ada di room kelas kita untuk mulai dengan aktivitas belajar kita matematika. Nah anak-anak pastikan bahwa anak-anak sudah menyiapkan diri, anak-anak sudah menyiapkan segala sesuatu, tidak hanya alat tulis tapi juga fisik anak-anak, dan juga sudah jauhkan diri dari semua kesibukan yang lain. Kita belajar dari rumah, belajar secara online, tapi itu tidak membuat anak-anak patah semangat. Anak-anak pasti adalah anak-anak yang luar biasa, mau tetap bekerja keras, mau tetap bekerja sama, saling tukar pikiran dengan teman-teman yang lain. Walaupun kita berjauhan, tapi kita saling menghormati, saling mendukung. Sehingga memang belajar online ini merupakan satu tantangan, tapi kita harus lakukan ini untuk masa depan kita yang luar biasa. Oke, terima kasih. Itu sedikit yang dapat Pak sampaikan untuk menyapa anak-anak semua. Pastikan anak-anak sudah berdoa juga untuk kita memulai aktivitas kita di hari ini. Oke, kita akan melanjutkan materi kita, pembelajaran matematika, dengan topik kita yaitu operasi hitung bilangan bulat. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Anak-anak sudah mengenal, sudah tahu bagaimana penggunaan bilangan negatif, dan juga mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Dan Pak harap anak-anak masih ingat materinya. Apa sih bilangan bulat itu, bagaimana kita menggunakan atau penerapan bilangan negatif, bagaimana kita mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat tersebut. Nah hari ini kita ada dalam materi selanjutnya, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Nah dalam operasi hitung ada 4 unsur, yaitu yang pertama operasi penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. Nah dari materi kita hari ini berharap anak-anak bisa memahami setelah mengikuti penjelasannya, dan dengan menonton video pembelajaran ini anak-anak bisa memahami dan melakukan operasi hitung bilangan bulat, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita langsung pada bagian yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Nah penjumlahan bilangan bulat di sini kita akan belajar dengan akan berikan dengan ilustrasi, yaitu ilustrasi penjumlahan dengan pasangan kancing. Nah, saat kita melakukan ilustrasi pasangan kancing, di sini ada bilangan bulat positif itu disimbolkan dengan kancing positif, dan bilangan bulat negatif disimbolkan dengan kancing negatif. Di mana ada satu ketentuan penting yang perlu anak-anak pahami, perlu anak-anak ketahui, yaitu pasangan kancing positif dan pasangan kancing positif dan negatif. Pasangan berarti ada 2 ya, ada satu positif, satu negatif. Apabila ada dalam satu pasang, itu menghasilkan bilangan 0. Ini berlaku untuk penjumlahan dan juga pengurangan ya. Sekali lagi, satu pasang kancing baik itu positif dan negatif itu akan menghasilkan atau menyatakan bilangan 0. Nah, mari kita lihat pada contoh. Kita mulai dengan contoh, yaitu 4 ditambah negatif 2. 4 tambah negatif 2. Oke, kita lihat ilustrasinya. 4 buah kancing positif. 4 buah kancing positif ditambah 2 buah kancing negatif. Sekali lagi, 4 buah kancing positif ditambah 2 buah kancing negatif. Nah kemudian kita masukkan dalam satu kelompok, terdapatlah 6 buah kancing. Ada 4 buah kancing positif dan 2 buah kancing negatif. Nah kancing-kancing ini dipasangkan, satu positif dan satu negatif, satu positif dan satu negatif, dan seterusnya. Nah setelah dipasangkan, yang mendapatkan pasangan yaitu ada 2 pasang, yaitu 2 pasang dan nilainya 0, dan yang tersisa tidak dapat pasangan adalah 2 buah kancing positif. Nah
dua buah kancing positif ini merupakan hasil dari 4 dari ilustrasi tersebut, yaitu 4 tambah negatif 2 sama dengan 2. Jadi ilustrasinya seperti yang anak-anak lihat. Jika dipasangkan kancing positif, kancing negatif, kancing positif, dan kancing negatif, terdapatlah 2 pasang dari kelompok kancing tadi, dan yang tersisa adalah 2 buah kancing positif. Itu merupakan hasil perhitungan dari 4 tambah negatif 2. Yang berikut penjumlahan lain, contoh soal yang lain, yaitu negatif 5 ditambah positif 2 atau ditambah 2, negatif 5 tambah 2. Di sini ada 5 buah kancing negatif dan 2 buah kancing positif. Kemudian digabungkan. Setelah digabungkan, dikelompokkan atau dibuat berpasang-pasangannya dan menghasilkan 2 pasang, sedangkan yang tidak memiliki pasangan yaitu 3 buah kancing negatif. Sehingga hasil 3 buah kancing negatif ini merupakan hasil dari negatif 5 tambah 2. Yang berikut kita penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ini juga kita menggunakan ilustrasi pergerakan benda. Nah, di sini kita menggunakan ilustrasi pergerakan dari mobil, tapi pada slide-nya Pak, ini mobil ini tidak bergerak secara animasi, tapi perpindahannya kita akan lihat pada garis bilangan. Nah, ada hal penting yang perlu perhatikan. Yang pertama yaitu posisi awal benda selalu berada pada titik 0 dan menghadap ke arah positif. Ingat sekali lagi, posisi awal benda selalu berada pada titik 0 dan menghadap ke arah positif. Kemudian untuk bilangan positif, benda harus maju. Sekali lagi, kalau bilangannya positif, benda harus bergerak maju. Sedangkan untuk bilangan negatif, benda harus bergerak mundur. Dan yang merupakan hasil akhir adalah titik akhir di mana benda tersebut berada. Di sini kita akan menggunakan gambar mobil. Mari kita langsung lihat pada contohnya. Di situ Pak tetap hadirkan prasyaratnya atau aturannya. Contoh yang pertama adalah 6 tambah negatif 8. 6 ditambah negatif 8. Awal kita lihat pada garis bilangan. Gambar pertama yang ini anak-anak, yang ini ya. Yang ini itu adalah titik awal benda mobil berada di titik 0. Kemudian dia mulai bergerak ke arah positif. Dia menghadap ke arah positif ya. Syarat pertama terpenuhi ya. Kemudian karena 6 adalah positif berarti dia bergerak maju. Anak-anak perhatikan, untuk bilangan positif benda bergerak maju. Sehingga mobil ini bergerak maju sebanyak 6 langkah. Sekarang mobil berada di titik 6. Kemudian perintah berikut adalah kurang 8 langkah atau tambah negatif 8. Tambah negatif 8. Bukan kurang ya, tambah negatif 8. Berarti dia harus mundur sebanyak 8 langkah. Dari titik 6 sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mobil sekarang berada di titik negatif 2. Nah, ini adalah titik akhir yang merupakan hasil dari proses penjumlahan tadi. Jadi 6 tambah negatif 8 sama dengan negatif 2. Yang berikut contoh yang lain adalah negatif 4 ditambah negatif 2. Negatif 4 ditambah negatif 2. Anak-anak perhatikan, kendaraan atau benda selalu berada di titik 0 dan menghadap ke arah positif. Kendaraan mobil ini sudah ada di titik 0, sedang menghadap ke arah positif. Kemudian dia harus, di situ ada tanda min ya, atau negatif ya. Bilangan pertama adalah negatif 4, berarti mobil tadi yang di titik 0 harus mundur sebanyak 4 langkah. Dia mundur 4 langkah, yaitu 1, 2, 3, 4. Sekarang titik kedua mobil adalah di negatif 4. Kemudian dia disuruh tambah. Sudah tambah, tapi masih juga negatif 2.
negatif 2. Berarti dia harus mundur lagi. Sekali lagi bilangan negatif berarti harus mundur. Berarti dia mundur sebanyak 2 langkah. Dari titik 4 berarti titik negatif 4 berarti 1, 2. Dan sekarang dia berada di titik negatif 6. Merupakan titik akhir dari kendaraan itu. Sehingga negatif 6 merupakan hasil dari negatif 4 ditambah negatif 2. Oke, yang berikut pengurangan bilangan bulat. Masih juga sama, tapi ini kita menggunakan pasangan kancing. Masih sama, yaitu pasangan kancing positif dan kancing negatif. Oke, anak-anak perhatikan sekali lagi bahwa apabila terjadi membentuk satu pasang baik positif dan negatif menjadi satu pasang, maka itu menyatakan bilangan 0. Mari kita lihat pada contohnya. 5 dikurangi 3. 5 kurang 3. Yang di sini tidak ada kancing negatif ya, yang ada hanya kancing positif saja karena 5 dan 3 itu adalah bilangan positif. Di sini ada kelompok kancing positif, kemudian disuruh kurang, mengurangi 3, atau dari 5 ini harus diambil 3 atau kehilangan 3, sehingga yang tersisa dari kelompok kancing tadi adalah tersisa 2 kancing positif, sehingga 2 adalah hasil dari 5 kurang 3. Yang berikut 4 kurang 5. Untuk 4 kurang 5, anak-anak perhatikan. Di sini terdapat 4 buah kancing dan disuruh untuk mengambil 5. Kita disuruh untuk mengambil 5. 5 ini positif kan? 5 ini positif kan? Berarti kita harus tambah 1 kancing positif. Tetapi saat kita menambahkan 1 kancing positif sudah pasti harus berpasangan. Berpasangannya itu dengan negatif. Sehingga 4 ditambah, anak-anak perhatikan, ada 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok pertama yaitu kelompok kancing positif ada 4 ditambah dengan plus 1 pasang kancing yaitu positif dan negatif. Kemudian dia membentuk jumlah kancingnya ada 5 positif dan 1 negatif. Kemudian kita disuruh untuk mengambil 5. Kita mengambil 5, berarti yang tersisa adalah negatif 1 kancing positif. Sehingga negatif 1 ini merupakan hasil dari 4 kurang 5. Seperti itu. Yang berikut negatif 4 kurang 2. Ini kita masuk dengan ilustrasi yang berikut, yaitu pergerakan benda. Masih juga yang sama aturannya, yaitu benda awal berada di titik 0 dan menghadap selalu ke arah positif, dan apabila bilangannya negatif maka itu kendaraan harus mundur. Apabila positif berarti kendaraan harus bergerak maju, dan yang membedakan adalah proses pengurangan, maka ilustrasi mobilnya harus berbalik arah. Itu kuncinya. Untuk pada proses pengurangan, pada ilustrasi ini mobil harus berbalik arah. Itu kuncinya. Oke, kita mulai dengan mobil ini berada pada titik 0. Kemudian kendaraan yang pertama perintahnya adalah negatif 4. Berarti dia harus mundur sebanyak 4 langkah. Sebanyak 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Sekarang kendaraan berada di angka negatif 4. Kemudian perintahnya kurang kan? Kurang berarti mobil sekarang harus berbalik arah. Dia berbalik arah, tadi dia menghadap ke arah positif, dia sekarang menghadap ke arah negatif. Anak-anak lihat yang mobil yang di atas, dia sudah berbalik arah. Kemudian dia suruh untuk tambah 2 langkah. Karena di situ kenapa tambah? Karena 2 yang ada itu bilangan positif. Anak-anak jangan terkecoh, itu tanda kurang, bukan negatif, tapi tanda kurang. 2-nya adalah 2 positif, sehingga dia dia maju. Karena posisi kan sekarang menghadapnya ke arah negatif, berarti dia maju ya, bukan mundur tapi maju.
Tanda positif itu selalu maju. Berarti majunya sebanyak 2 langkah. Karena dia tadi berada di negatif 4, sekarang dia maju 2 langkah, berarti sekarang dia sudah ada di titik negatif 6. Yang mana negatif 6 adalah titik akhir pemberhentian dari kendaraan tersebut, sehingga negatif 4 kurang negatif 2 sama dengan negatif 6. Oke, yang berikut di sini adalah negatif 6 dikurangi negatif 2. Nah, di sini bilangannya adalah negatif dan negatif. Negatif 6 dan negatif 2. Oke, ilustrasi dimulai. Kendaraan berada di titik 0 menghadap ke arah kanan atau ke arah positif. Kemudian perintah yang pertama adalah dia mundur sebanyak 6 langkah. Karena negatif 6 ya, berarti harus mundur. Mundur sebanyak 6 langkah, kendaraan berada di titik negatif 6. Kemudian di perintahnya kedua adalah kurang. Kurang berarti proses pengurangan berarti mobil harus berbalik arah. Setelah tadi dia berada di titik 6 dan menghadap ke arah positif, sekarang dia berbalik arah dan dia menghadap ke arah negatif. Dan perintahnya adalah mundur 2 langkah. Kenapa mundur 2 langkah? Karena bilangannya adalah negatif 2. Dia harus mundur 2 langkah dan dia berhenti di titik negatif 6. Negatif 4. Nah, negatif 4 merupakan titik akhir atau hasil dari negatif 6 kurang negatif 2. Seperti itu anak-anak, kita lanjut pada perkalian bilangan bulat. Pada perkalian bilangan bulat, anak-anak lihat di sini, itu ada ilustrasinya. Pada bagian kolom yang pertama, itu dimulai dengan bilangan positif dikali dengan bilangan positif 6, 4, 2. Kemudian dia terjadi proses pengurangan kelipatan 2. Contoh, 3 kali 2, 6, 2 kali 2, 4, 1 kali 2, 2, 0 kali 2, 0, min 1 kali 2, min 2. Itu ilustrasi yang pertama dan seterusnya. Ilustrasi yang kedua, di sini terjadi penambahan 3. Ada pertambahan ya. Yang pertama 3 kali min 3. Ini perkalian dengan bilangan negatif. Kalau tadi itu perkalian dengan bilangan positif. Sekarang perkalian dengan mengalihkan bilangan negatif. Mulai dari 3. 3 kali 3 negatif 9, 2 kali negatif 3 negatif 6, 1 kali negatif 3 negatif 3, 0 kali negatif 3 0, negatif 1 kali negatif 3 hasilnya adalah positif 3, negatif 2 kali negatif 3 6, negatif 3 kali negatif 3 9 dan seterusnya. Itu dia pertambahan 3. Nah, dari ilustrasi di atas, coba anak-anak perhatikan hasil dari perkalian-perkalian di atas. Apa yang dapat anak-anak simpulkan dari perkalian antara bilangan positif dan negatif? Ada yang bisa simpulkan? Oke, Pak kasih waktu, silahkan. Iya, oke. Kesimpulannya seperti ini anak-anak. Hasil perkalian dua bilangan bulat yang bertanda sama, itu pasti hasilnya positif. Anak-anak lihat sini. Perkalian bilangan bulat dengan tanda sama. Contoh, 3 kali 2 hasilnya 6. Karena tandanya sama ya, positif. Atau kita lihat lagi negatif dan negatif. Di contoh di kolom yang kedua, yaitu negatif 1 dikali negatif 3. Hasilnya adalah positif. Berlaku kan? Kesimpulannya tadi, yaitu hasil perkalian dua bilangan bulat yang memiliki tanda sama, pasti hasilnya positif. Nah, yang kedua, hasil perkalian dengan dua bilangan bulat berbeda tanda, hasilnya negatif. Lihat lagi, Pak mundur lagi, yaitu contoh tanda berbeda, negatif 1 kali positif 2 hasilnya negatif 2. Atau yang berikut, tanda berbeda ya, positif 3 dikali negatif 3 hasilnya negatif 9. Ya, jadi kesimpulannya perkalian dua buah bilangan dengan tanda yang berbeda hasilnya negatif. Kita lihat di sini. Ini di kolom yang berwarna kuning, anak-anak perhatikan situ, Pak geserkan sedikit ya. Positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif hasilnya positif. Itu tandanya sama ya. Tanda bilangannya yaitu positif dan positif, hasil positif. Tanda bilangan negatif dan negatif hasilnya positif. Yang berikut, positif dikali negatif hasilnya negatif,
negatif dikali positif hasilnya negatif. Nah, kita masuk pada contoh soal, yaitu 2 kali 4. Di sini positif dan positif ya. Hasilnya sama dengan berapa? 2 kali 4? Ya, 8. Seperti itu. Pada perkalian, anak-anak langsung mengalihkan saja. Yang membedakan apabila ada tanda yang berbeda. Yang berikut contoh yang kedua, 2 kali negatif 4. 2 kali 4 memang 8, tapi karena di situ ada tanda yang berbeda. Yang pertama positif, yang kedua negatif, maka hasilnya negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif 8 dari 2 kali negatif 4. Oke. Berlaku hal yang sama untuk pembagian anak-anak. Jadi positif dibagi positif, langsung saja pada bagian ini. Ya, positif dibagi positif sama dengan positif, negatif bagi negatif sama dengan positif, positif bagi negatif sama dengan negatif, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Jadi untuk pembagian itu berlaku sama tandanya, tapi anak-anak untuk pembagian sudah pasti sudah tahu pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Jadi misalkan 10 dibagi 5 sama dengan 2 karena hasilnya positif 2 karena kedua bilangan yang membagikan itu adalah 10 dan 5 itu bilangan positif. Contoh di bawah yang tanda sama juga, negatif 20 dibagi dengan negatif 2. Anak-anak sudah tahu 20 bagi 2 pasti 10. Tapi karena di situ ada tanda yang membedakan yaitu negatif 20 dan negatif 2, hasilnya positif 10. Nah, pada sebelah sisi kanan, di situ anak-anak perhatikan 24 bagi negatif 3. Sudah tahu pasti 24 bagi 3 pasti 8. Tapi kenapa negatif 8? Karena positif 24 dibagi dengan negatif 3. Hasilnya pasti negatif. Jadi negatif 8. Dan soal yang berikut adalah negatif 33 dibagi 11 sama dengan negatif 3. Karena negatif bagi positif sama dengan negatif. Oke, baik anak-anak. Terima kasih banyak untuk hari ini. Pak berharap anak-anak tetap semangat. Oke Pak, pindah dulu ke kursi yang luar biasa ini. Iya. Ya, jadi Pak berharap anak-anak bersemangat dengan mengikuti penjelasan Pak hari ini. Semoga sesi belajar hari ini menyenangkan dan membuahkan hasil yang baik. Silahkan berlatih dalam latihan-latihan soal yang ada pada buku cetak yang dipegang oleh anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Jika masih ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan menghubungi Mr. Lanton melalui kontak WA-nya Mr. Lanton. Terima kasih, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. It's like for the shadow.